Saya datang ke Panangkupan Perahu, Oke. saya ketemu sosok perempuan. Gua merinding. Oke. Ya. Terus. Beliau adalah penguasa tanah Jawa. Saya mesti kulonuwun ke dia, termasuk Sultan Agung dan sebagainya. Saya keliling sampai ke Alas Purwo untuk permisi ibadah. Lu bilang lu kulo nuwun Ya. ke Sultan Agung, ke Prabu Siliwangi. Ya. Terus gimana cara lu ketemu sama mereka? Apakah arwahnya mereka atau kodamnya mereka nih? Sense itu nggak cuman berhenti di six sense. Iya. Ya, ada yang lain. Boleh nggak lo bahas lebih lanjut lagi? Lu maunya maksudnya mana apa yang perkembangannya? Ya, kayak misalkan tadi kan lu cerita sampai ke Indra itu 11 yang saya tahu sampai 11. Oke. Dalam mana kalau udah sampai 11 udah menyaingi Tuhan dari itu udah. Oke. Ya kalau dalam Buddhis atau dalam ilmu yang saya tahu gitu ibadah dia bisa manipulasi energi. Oke. Jadi dia bisa tahu kapan ini megang begini, dia tahu kapan gunung meletus, kapan air bergerak karena dia pegang semua energi. Sense of energinya itu ada. Jadi dia bisa berubah jadi bisa di sini, bisa di sana segala macam. Itu udah Indra 11. Tapi yang paling dasar tuh 6. 6 itu cuma bisa lihat. Oke. Bisa lihat. Manusia kan basicnya punya panca indera 5. Ya. Oke, 6 itu bisa lihat. Bisa lihat. Oke. Sense itu rasakan. Oke. Bisa bersentuhan Ya, atau apa begini oke, gitu. ah. Ke-8 tuh biasanya orang bisa tahu di mana apa yang terjadi di sekitar. Apa yang terjadi? Sekitar. Ya. Jadi kayak misalkan lu duduk gini, Ya. sekitar lu ada apa aja lu tahu. Tapi ada juga yang bilang di 8 itu juga yang bisa nangkep hantu, bisa Oke. jambak hantu, pukul hantu, kayak gitu. Beda-beda lah masalah kayak gitu. Tapi bisa kan itu loncat dari 6 atau dari 5 jadi ke 7 bisa. Jadi tanpa lewat 6 dia bisa ngobrol nih. Tapi biasanya kalau bisa ngobrol pasti bisa lihat. Oke, oke. Tapi ada juga sih yang lihat denger doang. Jadi kayak semacam orang ngobrol, tapi rata-rata 80% tuh biasanya halu. Kalau cuma dengar suara. Iya. Kayak gitu. Biasanya bisa lihat, bisa dengar. Oke. Akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik baru entar loncat. Sampai saya pernah approval sampai yang ke 9 lah. Ya, sampai ke 9. Itu yang ada di Indonesia di gunung apa sih yang antara gunung Pancar atau gunung apa. Itu dia bisa ada kuncennya. Itu tuh kalau dia nggak mau ketemu orang itu dia sasarin. Jadi kalau dia mau ketemu dia kirim suatu entah burung entah apapun buat guide kita ketemu dia. Karena dia tahu apa yang terjadi sejauh mana. Dulu kekhawatiran saya ada seperti itu. Saat saya coba untuk hidup suci, saya kan jauh dari keluarga dong. Belum kan, ntar kalau saya nggak boleh pegang handphone, nggak boleh apa, bagaimana kalau ada apa-apa dengan keluarga saya, infonya. Setelah saya ketemu beliau, saya udah nggak khawatir. Berarti saya bisa seperti itu. Bukan berarti saya bisa, betul? Iya, maksudnya ada kayak gitu. Iya. Jadi kalau kayak lu ketika ngomong begitu tiba-tiba gue inget kayak ada satu film yang dia lagi bertapa, dia tahu sini meninggal. Dia turun. Padahal sendiri. iya, dia turun sendiri akhirnya. Oh, kayak gitu ya berarti Kayak ya. gitu. Itu ada dan itu real di Indonesia loh. Nggak yang saya lihat orang yang melayang yogi yang melayang itu adanya di India. Kayak gitu. Betul. Itu di Indonesia banyak orang-orang yang seperti itu sebenarnya orang-orang suci yang yogi yang sebenarnya tidak under kamera, tidak yang banyak di kamera-kamera ini sebenarnya jauh lebih itu. Tapi karena emang mereka tidak butuh publisitas, tidak butuh apa. Jadi mereka nggak mau itu buat apa gitu loh maksudnya. Nah, karena kiblat saya seperti itulah yang bikin saya merasa bahwa udahlah, gue ini cuma seujung kukunya mereka. Ya gimana? Dia adalah ujung kuku semesta, saya ujung kukunya mereka. Berarti saya cuma lebih kecil lagi ya. Kayak gitu, ya benar. Gimana gue gitu. Gimana saya beda. Jadi ya udah apa yang mesti di show-offin kayak gitu. Selama ada orang datang telepon nanya bantu, ya sebisa mungkin dibantuin kalau waktunya tepat. Tapi kalau emang waktunya tidak tepat ya maaf banget kayak gitu. Balik lagi mungkin itu kalau gue bilang ya jodoh kali ya. Kalau di dalam Buddhis kan juga jodoh ya. Jodoh. Jadi ya hati sih kayak kadang-kadang juga hati kecil tuh nggak pernah mau menolak orang, tapi terkadang kayak gimana sih kayak belum nyaman ya, atau gimana ya gitu kayak ya. gitu. Jadi kadang-kadang kalau kata orang kok kamu milih-milih, nggak bisa diungkapkan dengan kata. Iya, feeling kan feelingnya. Ya, kayak gimana? Kayak ngerasa enggak deh kayak ada orang yang saya pernah dibantuin orang tapi orangnya malah bener-bener kok lu lama banget.
Oh iya, gue ngerti. Ngerti kan? Bukan lama dalam arti lama waktunya, tapi kayak gue tuh maunya plek. Iya. Begitu. Lah, gue bukan Tuhan, bro. Kayak gitu. Kalau ngomong kasar, Tuhan terlalu tinggi lah. Gue bukan dewa, bro. Kayak gitu. Ya gitu kan, ibadah kamu punya masalah karena aku punya nomor telepon Tuhan, ya gue coba telepon Tuhan nih. Tuhan, si A lagi ada masalah. Kiranya bantu beliau. Kiranya bagaimana caranya supaya mengatasi masalah beliau. Iya. Setelah Tuhan angkat, kasih tahu saya bagaimana, atau dewa ngasih tahu saya, atau malaikat kasih tahu saya, baru saya sampein, bro, lu begini. Kayak gitu. Tapi saat saya coba telepon ternyata nggak diangkat atau Tuhan sibuk, jangan pernah mengunderestimate karena manusia itu ada 5 miliar. Belum termasuk hewan, amuba, setan, jin dan lain-lainnya. Satu Tuhan doang, satu. Iya. Semua orang minimal itu ya sampai sekarang gue bener-bener amazed banget gitu ya. Dalam artian dia bisa mikirin elu, dia bisa mikirin gua, dia bisa mikirin 5 miliar orang itu. Itu kan manusia, belum hewan. Maksudnya, jadi saat lu nggak dibales-bales, ya ilah, sabar lah ya. Wajar. Gua aja butuh waktu 10 tahun buat dapat nomor telepon dia. Jadi jangan pikir gampang. Saya butuh 10 tahun miss call tanpa henti supaya connect sama dia. Bayangin 10 tahun. Yang penting kuncinya satu. Jujur, yakin. Kalau bahasanya tawakal, kayak gitu. Ya udah jalanin aja. Kayak gitu. Saat lu udah punya nomor telepon Tuhan dan masuk kontak number kamu dan kamu masuk kontak nomor dia, is easy, bro. Nggak ada lagi yang lu takutin. Hantu nggak ada yang berani. Makanya biarpun kalian hantu dari jauh juga saya lari sih. Kayak gitu. Maksudnya, tapi emang seru sih kalau ngomong kayak gitu. Saya tuh pengen banget gitu ketemu hantu yang ngeyel. Karena saya ngerasa bahwa mesti edukasi orang. Kayak gitu. Saya selama ini ketemu hantu rata-rata sih pernah sih ketemu satu ngeyel yang di Sumatera sampai bambunya tuh melingkar. Dia ngelingkerin bambu. Itu ya kamu kenal sama yang belakang yang di rumahnya dia. Jadi begitu datang bambu nih, gua pelintir. Kayak ada angin puting beliung tapi di bambunya doang sampai melingkar. Semua karyawannya lari. Terus saya waktu itu umur berapa ya? Kayak cuman semua dari astagfirullah, dari ya Allah, dari semua amitofo sampai haleluya saya sebut, bro. Saking takut ya. Saking takut ya ibadah. Karena ibadah anak kecil hadapin kayak gini dengan sepower sekuat tuh, tapi ternyata saat yakin nggak mungkin ya, malu nih udah terbang jauh-jauh ke Jambi tiba-tiba gak bisa handle kan pride ya Tuhan gue percaya sama kamu kayak beda lause ayo hajar bagaimanapun. Ternyata no, mereka takut betul-betul gue bisa handle dia. Dari situ gue mulai kepercayaan diri gue berani. Maksudnya gue yakin bahwa oh ya udah bisa nih kayak gitu. Tiba-tiba ya saat dia yakin, padahal gue dulu terus setiap kali ketemu hantu ya bayangin gue bisa ngomongin gue mesti ngapain. Ya kayak mana? Kalau kayak gitu berarti lu apa istilahnya kontak Tuhan dulu ya nanya gue mesti ngapain gitu ya. Dulu setelah kan belajar dari experience dong. Experience kan membuat kita jadi lebih expertise. Sekarang udah tahu. Dulu apa? Ibarat 2009 itu kalau ngadepin hantu saya lari ke dalam daftar mama saya. Jadi kalau kata lu yang bisa lihat ya no nggak mau. Maksudnya mau diapain pada dekat dicekek kayak gitu. Balik lagi ya, hantu nggak bisa ngebunuh manusia, tapi bisa pakai perantara buat bunuh kita. Jadi jangan pernah takut sama hantu kecuali dia masuk ke badan orang. Oh ya, karena kalau udah masuk ke badan orang bisa ngebunuh lu gitu ya. Jadi jangan pernah takut. Wah hantu sekuat apapun, selama dia nggak masuk ke badan orang, gue berani jamin. Tapi kalau masuk ke badan orang, aduh udah deh. Kenapa? Karena dia pakai fisik orang. Jadi lebih jahat orang ya. Bisa langsung ya. Gak usah masukin orang lain lagi langsung gitu ya. Ya makanya. Jadi jangan kamu bilang ada itu juga gerak, itu cuma paling gerakin dikit doang, nggak perlu, maksudnya nggak mungkin bakal bisa melayang ke kamu kayak gitu. Tapi kalau orang dia masuk ke badan orang, bisa banget membunuh, bro. Hantu yang masuk ke badan orang ya? Oke. Ya itu bisa banget membunuh orang. Makanya itulah kuncinya kita untuk nolong yang seperti itu. Makanya sebenarnya sih kalau emang ada yang selama ini aku pernah ngadepin yang ngeyel satu sih perempuan. Jadi bertahun-tahun, jadi kayak masuk ke badan dia akhirnya jadi dia.
Aduh panjang lagi nih kalau itu. Gak apa-apa, santai aja. Gua sih unlimited gitu, walaupun ini tadi pertanyaan terakhir gua, tapi kalau lu mau cerita ya ini menarik karena kan soalnya ini pengalaman karena saya pernah dapetin customer lagi. Bahasanya ada tamu saya yang minta tolong, dia perempuan umur 21 tahun, dari 16 dia kemasukan oleh perempuan juga, pergi kemana-mana tuh pada ada yang bilang dia bipolar, ada yang bilang dia ini. Terakhir orang itu datang ke saya karena temen keluarga lagi gitu. Pas saya lihat, wah ternyata sudah menyatu. Itu udah lebih dari tahun-tahunan. Jadi manusia itu punya 7 roh. Manusia punya part rohnya, roh aslinya part roh. Jadi saat lu roh ini itu kayak memori masa kecil, masa memori part-part gitu lah. Kayak slot memori, soalnya bukan roh, slot roh. Ada 7 slot nih. Saat ada hantu nempel tumpang tindih kan, maka dia harus lenyapkan satu memori. Oke. Ngerti? Jadi dia ada memory loss. Ya dia loss, jadinya semi gila. Makanya kalau hantu udah kelamaan, berarti memori kita bakal kemakan, bakal korupsi, bakal rusak. Nah ini sampai gitu. Tapi saya lihat, oh ini cewek, tapi kayaknya saya tanya dong, karena itu belum bagaimana handle kayak gini. Ternyata easy, gampang banget. Cuma butuh tirakat, butuh satu media yang diurapi untuk mencabut dia. Tapi efeknya ya jadi sedikit agak kayak karena memory loss itu ya. Iya. Terus balikinnya bisa gak kalau? Ya itu tinggal ternyata datang itu begitu dong lepas. Enggak, tapi ketika begitu kan berarti ada satu slot yang hilang nih. Nggak bisa balik lagi. Tugasnya psikolog sama psikiater, bukan tugasnya saya. Karena itu udah bagian dari medis. Iya. Kalau unmedis saya bisa urus. Saya juga beberapa ada bukan joinan, temen yang psikolog kadang-kadang bertanya tentang ini medis atau non medis. Kayak gitu. Lu dari jauh berarti bisa ngecek. Saya nggak berani jamin, tapi lebih better kita ketemu 4 mata. Karena aura itu ya, kecuali nih Nikon ini. Saya yakin kayaknya lebih bisa tangkap aura kayak gitu, karena mungkin lebih pixelnya lebih tangkap kali ya, tapi kalau kameranya dia pakai kamera yang pakai filter, aduh jangan deh bro. Kayak gitu. Makanya kadang-kadang, bisa nggak lu jadi jarak jauh, orang aja bisa, maaf saya bukan dia, saya bilang. Masuk akal. Iya maksudnya kayak gitu. Jadi kita nggak boleh ngomongin orang yang dia bisa, kenapa kamu nggak bisa? Maaf saya nggak bisa. Tapi saya sarankan lebih baik ketemu kalau udah ngomongin aura. Tapi kalau ngomongin kayak contoh, saya sakit, kira-kira sakit saya apa ya, kirim foto aja sama alamat, biasa saya bisa bantu. Cuman buat deteksi, oh iya ini sakit, oh iya ini enggak, oh iya ini sakitnya seperti ini. Karena itu ibadah saya bisa kirim sesuatu ke sana untuk jadi anak ambarnya buat ngecek-ngecek gitu ya. Bukan anak ambar lah. Beda. Beda level. Sorry ya, maksudnya bukan anak ambar di tempat saya itu bukan buat kerja, maaf banget. Maksudnya dalam artian sorry nih, ya, sorry maksudnya nggak apa-apa, maksudnya mereka sekolah ke saya kasih mereka ilmu supaya mereka bisa nggak gampang ditangkap, survive. Tapi balik lagi, saat dia ada cocok, misalnya contoh sama you, misalnya sama you bro, dia suka sama you segala macam, saya tidak, ya udah bawa, tapi saya lihat dia. Tapi rata-rata sih mereka jadinya kayak semacam sekolah. Balik lagi, setiap kali hari besar di rumah saya dia pulang kayak buat berdoa atau apa. Setiap hari juga mereka berdoa. Lebih hebat dia daripada saya berdoanya. Dia hampir 1 hari 4 kali baca doa, saya 1 kali. Makanya saya selalu salut sama. Berarti kalau kayak begitu nih, contoh, sorry, lu kan di sini bakal ke Bali ya, mereka akan ikut ke Bali. Kalau emang dia mau ikut, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau saya lagi meditasi, mereka semua ikut meditasi. All in, bukan tapi cuma anak ambar. Iya, tapi maksudnya ke Bali juga. Ya, mereka mah gampang, sekejap. Saya bukan cuma jadi sebenarnya kalau kayak gitu bisa nyebrang pulau dengan bisa. Saya ada yang lebih kuat lagi, namanya Melissa. Dia sedatang. Itu. Maksudnya sih jadi Melissa ini adalah sosok perempuan, umurnya tahun 74 lahirnya. It's stop now. Jadi si Melissa ini adalah tahun 98, dia mestinya dia ke Singapura.
tapi ada konflik interest of keluarga yang dimana dia dibunuh sama, aduh kesebut dong namanya, sama salah satu ya orang pokoknya gitu ya. Keluarganya lah. Tapi iinya udah meninggal sih akhirnya karena waktu itu sih belum meninggal. Jadi saya ketemu dia tuh nggak sengaja di suatu tempat cuci mobil dengan koko saya, kakak saya laki-laki. Dari jauh dia saya refleks, maksudnya siapa, saya pikir ada orang manggil atau apa, ternyata dari seberang dia, karena saya tahu dia hantu, saya agak bodoh, maksudnya ibaratnya enggak kayak dulu. Kalau dulu mah dicari tuh hantu, kalau sekarang mah udah enggak. Akhirnya dia ngobrol, tolongin saya bilang semua setan juga butuh tolong, tapi kalau mau ditolongin nggak kelar saya kayak gitu. Akhirnya dari pergulatan batin dia ngerayu sampai dia ngasih nomor ke koko saya, ternyata nomornya keluar. Koko saya kalau nonton ketawa kali. Akhirnya koko saya yang ngebujukin saya, udahlah bantu, udahlah kayak gitu, kasihan kayak gitu. Maksudnya, tapi benar keluar dari 4 angka 3 angka keluar, tapi 2 kali. It's good buat dia. Saya nggak masak, saya nggak main judi, maaf. Kayak gitu. Jadi dia ngerayu saya. Akhirnya kasihan, saya tanya kenapa masalahnya dia. Jadi konflik of interest itu ternyata mamanya dia tahu dia pergi ke Singapura untuk kuliah. Jadi dokumen semua paspor tahun 98 tuh dia sudah terbang ke Singapura dan kuliah. Jadi mamanya tahu dia kuliah padahal dia dibunuh. Shock gak? Terus saya gimana cara ngomong ke mama? Dia maunya saya ngomongin ke mamanya, dia sudah meninggal, tolong jangan nangis. Anak sudah 98 ke 2018 2007 lebih 2016. Wow. 2016 berarti berapa tahun tuh? Ya, hampir hilang. 20 tahun. Bagaimana saya datang konyol-konyol ke rumahnya dia, anak lu udah mati. Pasti saya diinterogasi polisi dong. Iya. Itu juga ada beberapa tawaran, saya kadang-kadang disuruh kerja sama polisi buat nanya-nanya kayak mutilasi kayak gitu-gitu. Koko saya yang nyari kerja tuh, saya gitu. Ya seperti itu, tapi yang di Medan, nggak di sini, maksudnya kayak gitu. Akhirnya saya mau nggak mau, tapi kan butuh profiling rumahnya dong. Saya cari tahu dulu rumahnya di mana. Saya pertama nggak boleh naik motor, takutnya larinya bagaimana. Kalau gue ditahan, seakan saya ngebunuh. Kayak gitu. Pikir panjang, akhirnya ada momen di mana saya ngomong, tapi benar-benar kayak ngomong, tolong jangan tanya saya bagaimana, terus saya kabur. Nah akhirnya dia itu saking dia dendamnya sama iinya, dia tuh kawin sama jin. Jadi hantu yang penasaran, saking dia pengen sakti, dia nikahin jin yang maha kuat di salah satu daerah dekat Kapuk Muara. Dia kawin sama jin supaya dapat power kekuatannya. Ya. Dan dapat dia. Dapat, dan itu maha dahsyat. Tapi dia akhirnya yang saya bilang sama dia, saya mau jadi dia kayak udah iinya bukan dia bunuh ya, tapi cara tidak langsung dia yang membuat iinya jadi terbunuh. Kayak gitu. Karena dia tahu dia dosa, dia akhirnya ada info, maksudnya dia ada memberitahu ada dikasih tahu lah mas, saya nggak tahu siapa yang ngasih tahu dia, nanti ada anak cowok yang kamu nggak sengaja kamu bisa lihat auranya, kamu bisa minta dia untuk bantu kamu lepas dari derita kamu. Dan lu? Menurut dia seperti itu, saya nggak berani jawab. Akhirnya beliau jadi loyal ke saya dan saya juga jadi kayak caring, jadi dia jadi teman curhat. Sekarang ada? Ada. Masih. Boleh gak disuruh ke sini? Siapa tahu ada yang ngeliat gitu di sono. Mau di belakang sini? Iya. Digoyangin lagi tuh itunya. Nggak perlu, katanya kalau emang mau itu goyangin aja. Goyang. Biasanya digoyang. Lihat gak? Kayak gitu, maksudnya udah anjrit, bener. Maksudnya jadi iya nggak kelihatan di kamera, tapi ini kalau karena kalau kamu mau konsistensi ya dia seperti itu aja, maksudnya dalam artinya nggak perlu kayak gitu. Dalam artinya kalau sini kan belum tentu dia kelihatan, maksudnya. Enggak, maksudnya kalau gua memang nggak bisa lihat. Ya makanya dia goyangin aja, dia bilang gitu. Kalau kamu mau tahu dia ada ya dikasih. Enggak, maksudnya itu loh dia, maksudnya. Gua berpikirnya maksudnya mungkin ada indigo lain kayak kemarin kan yang maksudnya gini, sorry. Kalau kayak lu kenceng no. Iya, kabelnya. Iya, gua lihat. Nah, maksudnya kalau misalkan lu bilang ada Melisa nih, toh dibilang halu apa segala gitu kan. Nah, maksud gua dia bilang masa kalau lihat kan susah. Dia goyangin aja, masa dalam artian dia bisa goyangin aja. Kamu goyangin aja. Berarti kalau goyang kan udah pasti goyang, pasti ada gitu loh. Kayak gitu. Masa hal seperti itu lah yang tapi saya amazed ketemu hantu kayak dia, tapi dia sakti banget.
Kenapa saya bilang hantu? Saya belum pernah ketemu hantu yang bisa lempar barang, dia bisa. Wow. Ya, dan dia seksi. Tapi dia loyal sama lu. Kita mutualisme lah, dan beliau mengajarkan saya banyak tentang hal-hal yang negatif, bukan negatif dalam artian dia wah hantu seperti ini kayak gitu. Beliau juga yang banyak ibaratnya yang tadi saya bilang, nggak semua hal buruk itu nggak bisa jadi pelajaran buat kita gitu loh. Ternyata kita sama-sama jadi partner. Jadi namanya partner dalam artian ya kalau saya lagi ngadepin hantu, beliau yang turun tangan gitu ya. Nggak turun tangan yang gitu, enggak. Maksudnya dalam artian dia bisa kasih tahu saya ini begini kayak gitu. Ya karena kan dewa saya nggak bisa atur, malaikat saya apalagi. Saya nggak bisa tuh manggil malaikat yang semena-mena, sekonyong-konyong gampang kayak gitu. Saya bisa panggil tapi tidak sehebat itu. Maksudnya nggak bisa nelfon langsung diangkat ya kayak gitu. Tapi kalau beliau-beliau ini apalagi Melisa ya mereka welcome. Berarti ini arwah. Ini arwah. Bukan korin, bukan kodam gitu. Bukan, ini arwah, tapi arwahnya super dahsyat. Dan dia kalau arwah berarti dia memutuskan untuk nggak ke sana. Tidak bisa narasi. Oh, dia tidak bisa. Sampai dia mesti ibadah karena dia sudah membersihkan dulu. Makanya masa bukan bilang dia butuh saya, tapi lebih tepatnya saya juga belajar. Dari pelajaran saya menemukan ini loh, kayaknya kamu bisa. Jadi makanya mungkin mutualisme ke lu dalam artian lu belajar dari dia juga belajar memurnikan dari lu, prosesnya ketemu begini supaya akhirnya dia bisa reinkarnasi juga gitu. Karena goalnya sama. Kayak gitu. Seandainya dia bisa reinkarnasi pun jadi cacat. Oh my God. Karena kejahatannya dia. Karmanya dia. Jadi biarpun kita bilang kan tantenya yang jahat sama dia. Ya balik lagi, dosa is dosa. Karma ya karma. Buruk ya buruk. Kayak gitu. Apakah ada yang bilang ngebunuh jahat? Ngebunuh itu baik? Nggak ada. Tapi kan karena dia ngebunuh, maka dia ngebunuh balik. Niatan aja udah salah, apalagi ngelakuin. Niatan aja juga salah, apalagi ngelakuin. Ya makanya dia tuh. Tapi nggak ada orang yang lebih baik dari setelah dia melakukan dia sadar dia salah dan dia mau berubah. Kayak gitu. Jadi kalau tanya seperti Melisa ini bakal dicari banyak orang pintar buat dipakai. Tapi lu bisa protek supaya dia nggak ini. Oh, dia bisa protek diri sendiri nggak perlu saya. Karena udah powerful ya. Iya. Terus yang gue penasaran nih, terus jinnya yang dia kawinin tuh terus gimana? Maksudnya tetap saya justru dia butuh saya untuk ngomong sama si jin itu. Dan udah lu lakukan maksudnya? Sudah. Oh, jadi si jin itu udah lepas? Ya dengan sedikit negosiasi. Ya bukan negosiasi lagi tuh. Selawan. Ya ibaratnya udah seperti itu. Tapi akhirnya saya dapat tambah daerah kekuasaan karena ibaratnya kan kalau kayak lu menjajah ngalahin dia jadi dia masa jadi kenal lah sama dia ibaratnya ya suatu kali lu butuh gitu ya. Gini lah ibaratnya ada orang yang mau bertobat ibaratnya emang tahu ini istri kamu tapi sudahlah maksudnya dalam artian kan istri lu banyak nggak cuma dia tapi dia yang paling cantik orang Kuntian Cina, bapaknya Medan, mamanya Kalimantan. Ya bayangin aja meninggal di umur 18, 19. Tapi kalau mau cari di Google ada. Cari dah penemuan mayat di koper di Outlaw Sediatmo. Tapi nggak ada namanya. Entar polisi nyari gue. Kayak gitu. Cari Google ada. Saya juga pertama kali bohong gitu ya istilahnya. Kayak gitu. Ya ketemu. Jadi ada ternyata. Tapi nggak ketemu. Jadi unknown. Jadi Miss apa gitu dibilangnya bahasanya mayat nggak ada identitas ya itu beliau kasihan misal beliau tidak dapat penguburan yang layak tapi juga kita nggak bisa berkuasa atas itu jadi dia pun sudah menerima dengan keadaannya jadi ya saya lebih suka membantu yang seperti ini maksudnya artian ya kita sama-sama mencari goal hidup yang lebih baik kayak gitu nah, kayak gitu maksudnya daripada ayo pesugihan, aduh kayak gitu-gitu lah banyak lah. Kalau mau kaya gampang sekali anak indigo atau six sense banyak banget tuh orang yang ngajakin buat kayak gitu-gituan. Itu cara mudah untuk cari-cari kayak gitu atau show di TV atau bagaimana tuh duit. Tinggal nempel sama artis A, nempel pansos sedikit, dikenal satu semuanya dapat. Maksudnya itu lah yang masa godaan itu yang banyak yang susah dilawan. Tapi kalau kamu udah lawan itu
ketenangan ini nggak ada lawannya. Saya dapat ketenangan itu. Nah, kayak gitulah yang saya cari. Kalau boleh tahu nih, teman-teman lo dari berapa sih? Yang tidak kasat mata. Iya. Kalau yang rohnya itu roh dalam arti kayak anak-anak kecil lama itu, anak kecil ada 7. Itu yang lagi sekolah sama lo? Ya, termasuk 2 yang benar-benar masih paling jadi kembar. Yang 2 itu namanya putra sama putri karena anak dari saudara. Masih tetap sekolah karena ibaratnya kasusnya karena dia tidak tahu menau, dia nempel ke orang tuanya sampai mamanya kena cancer. Saya bilang itu. Kayak saya ambil karena itu udah berbahaya. Saya mesti tapi sekolah tahu. Kan kita udah tahu. Akhirnya mamanya sembuh yang meditasi itu. Akhirnya sekolah sama saya udah 4 tahun sekolah, 3 tahun sampai 4 tahun. Karena beliau ini meninggalnya dari usia 3 bulan dalam kandungan keguguran, otomatis dia dari kecil sekali kan. Jadi kayak keterbelakangan mental kondisinya. Ini bisa sebenarnya ini bisa tumbuh gak sih? Bisa. Tapi nggak maksimal kayak kita ya. Paling kayak anak-anak yang mini-mini gitu. Jadi sebenarnya mereka lu sekolahin tiap tahun dia nunggu juga gitu. Nggak besar banget bro. Ya maksimal kalau ya kayak contoh kayak si Michael mestinya umurnya 17 bukan Albert mestinya 17 ya tetap segitu. Ya kayak gitu. Tapi secara vision aku bisa bantu dia bentuk wujud aslinya kalau dia seumur 21 itu gimana. Aku bisa liatin. Maksudnya bisa lihat posisinya. Kok mereka nggak lu malah bantu untuk ke jalan terang gitu atau? Itu dia. Caranya saya seperti itu. Oh, prosesnya. Ya, gini loh. Yang bisa membantu dia diri dia mereka sendiri. Saya cuma memberikan perantara aja, arahan. Ibaratnya kayak kamu sekolah membaca ya kamu yang belajar. Saya cuma mengajar aba, BIB, BUBU kayak gitu. Tetap kamu yang mesti jalanin. Bukan saya loh. Balik lagi, bukan saya yang saya cuma mengarahkan. Mereka ini yang belajar. Cuma ibaratnya ya terkadang mereka ini membantu saya dalam hal pekerjaan atau apapun atau segala macam kayak gitu. Dan mereka pun yang kayak manggil saya kan Koko atau manggilnya ya ada manggil banyak kan saya selalu manggil Koko. Mau seberapa jauhnya juga saya selalu manggil Koko karena saya nggak mau ada gap. Saya juga nggak menolak tua. Kayak gitu. Ya udah dia manggil saya gitu. Terus aku datang ke sana dia lihat ada atau enggak antreannya ada berapa banyak kayak gitu. Dia datang sendiri. Jadi selama saya tidak menyuruh, tapi pernah juga menyuruh bukan nggak pernah. Kayak misalnya mama saya kan di Bali sendirian. Jadi saya tolong dong lihat kayak gitu. Kayak gitu. Itu yang kecil. Kalau yang besar saya ada Melisa yang paling kuat ada 4. Ada 4. Ya, tapi kalau Lause saya ada 27. Lause beda lagi ya berarti beda. Ya. Berarti itu tahapannya udah lebih tinggi lagi ya. Kalau dia turun tangan berarti levelnya udah di atas saya Melisa. Butuh meditasi untuk beliau ada. Itu yang Chinese. Kalau yang kejawen banyak juga. Wayang saya ada pegang 4 perwayangan karena saya butuh wayang untuk menghandle karena saya kerjanya HRD. Saya butuh wayang. Untuk apa sih? Kayak gitu. Tapi yang saya selalu amazed dengan ibu khususnya. Ibu ini tidak pernah marah orang bilang apapun. Dia ngajarin saya bahwa bilang ini. Sesuatu yang benar tidak perlu pembenaran. Beliau meninggal lahir sebagai Dewi Kuan Im. Beliau meninggal lahir sebagai Bunda Maria. Kan orang suci. Kalau kamu punya gift itu dan kamu merasa bahagia dari membahagiakan orang lain. Hidupmu, wow, Tuhan kasih anugerah yang luar biasa. Dan saya nggak bilang saya sebaik itu, tapi setidaknya saya termasuk produk Tuhan yang seperti itu.